Di video ini kita akan membahas tentang otot pada sistem gerak manusia, materi IPA kelas 8 part 3. Untuk part 1 tentang tulang dan part 2 tentang sendi, bisa teman-teman lihat di video kagus sebelumnya ya. Terima kasih yang sudah support channel ini, semoga selalu sehat. Bagi yang belum support, aku tunggu ya dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Otot sebagai alat gerak aktif, sementara tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Artinya, otot bisa menggerakkan tulang, sementara tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Bisa dilihat kan teman-teman bagaimana kalau tubuh kita hanya terdiri dari tulang saja, atau jika tubuh kita hanya terdiri dari otot saja. Namun, untuk membentuk suatu sistem gerak, dibutuhkannya adanya kerjasama antara otot, tulang, dan juga sendi. Otot untuk menggerakkan tulang, dan tulang sebagai alat gerak, juga sendi sebagai penghubung antara tulang. Otot dapat berkontraksi karena adanya rangsangan berikut. 1. Rangsang mekanis atau sentuh seperti pijat, tarik, dan tekan. 2. Rangsang suhu seperti dingin dan panas. 3. Rangsang kimia seperti asam, basa, dan garam. 4. Rangsang elektris dan arus listrik. Jenis-jenis otot dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kita bahas dulu yang otot lurik ya teman-teman. Otot lurik menempel di rangka atau yang sering kita sebut sebagai daging. Kerjanya sadar, contoh jika kita beraktivitas lebih seperti berlari, kita bisa merasakan capek dan mudah lelah. Jumlah nukleusnya banyak atau inti selnya banyak dan fungsinya untuk menggerakkan tulang. Otot polos terdapat di bagian organ dalam seperti dinding saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Kemudian bekerja di luar kesadaran. Artinya, sarafnya adalah saraf otonom atau saraf yang bekerja di luar kesadaran. Sebagai contoh, tanpa disadari, otot pada dinding lambung kita sedang bekerja meremas makanan. Kita tidak bisa menyadarinya, bukan? Dan tidak mudah lelah. Kemudian memiliki satu nukleus atau satu inti. Otot jantung terletak di jantung sesuai dengan namanya ya teman-teman. Kemudian bekerja di luar kesadaran karena sarafnya adalah saraf otonom. Maksudnya adalah ketika otot jantung kita sedang berkontraksi memompa darah, kita tidak bisa merasakannya kan? Dan jumlah nukleusnya 1. Sifat kerja otot. 1. Sifat antagonis atau berlawanan. Macam-macamnya yaitu ekstensor meluruskan dan fleksor membengkokkan. Contohnya kerja otot bisep dan trisep ketika mengangkat barbel. 2. Abduktor menjauhi badan dan aduktor mendekati badan. Contoh posisi merentangkan tangan dan posisi siap. 3. Depresor ke bawah dan elevator ke atas. Contoh gerakan menunduk dan mengadahkan kepala. 2. Sifat sinergis otot. Apabila berkontraksi menimbulkan gerak satu arah saja. Contohnya gerakan menengadahkan telapak tangan. Untuk lebih memahami materi ini, boleh teman-teman kerjakan kuis IPA berikut. Mengapa kerja otot bisep dan trisep disebut kerja otot antagonis?